Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi bersama saya Andre di Pendalaman Ajaran. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik sekali dan berkaitan sangat dekat dengan Natal ya. Karena apa yang kita bahas hari ini mungkin akan membantu kita untuk melengkapi konteks-konteks yang mungkin secara tidak kasat mata ya tertulis di Alkitab. Nah, kita akan mendalaminya bersama-sama dengan Kak Naning. Shalom Kak Naning. Shalom Andre, shalom Bapak Ibu saudara-saudara, apa kabar? Senang ya, enggak lama sudah jumpa lagi dalam pendalaman ajaran ya. Cepet ya. Kak, sehat Kak? Sehat, puji Tuhan. Semoga semua juga sehat ya. Musim hujan tapi tetap harus sehat. Puji Tuhan, ya amin. Iya, mari kita akan membahas tentang ini ya Kak ya, satu tema yang akan melengkapi kita lah ya Kak ya. Temanya hari ini adalah Herodes, kamu kok jahat. Weh, seru kan? Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta tuntunan Roh Kudus untuk pendalaman ajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah berikan kami waktu untuk kami boleh bersama-sama berdiskusi, mendalami ajaran tentang kisah Natal Tuhan dalam karakter Herodes. Tuhan, hari ini kami ingin belajar dan melengkapi Tuhan buat segala hal yang mungkin akan membantu kami untuk semakin mendalami iman kami melalui pendalaman ajaran hari ini. Tuhan pimpin kami, berikan kami hati yang terbuka dari sebagai seorang murid, supaya kami boleh belajar dengan baik. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema Herodes, kamu kok jahat. Ini menurut saya tema yang sangat menarik karena tidak terlalu banyak dibahas soalnya ya Kak ya, dari angle Herodes ini gitu. Padahal juga kalau misalkan dalam sebuah film nih, ini mungkin Herodes ini adalah salah satu karakter yang sangat penting gitu untuk melengkapi ceritanya gitu. Nah, Natal tuh biasanya kan identiknya dengan lilin, pohon, terang, sukacita gitu kan Kak. Tapi dalam satu bagian ini, khusus di bagian ini nih, seringkali orang kelewatan aja gitu. Karena memang fokusnya di damai, sukacita dan sebagainya gitu kan Kak. Nah, padahal kalau misalkan kita mau lihat secara utuh, itu kan sebenarnya ada satu elemen yang cukup dark tuh. Ada pembunuhan massal seperti itu kan Kak, di bagian-bagian seperti itunya. Nah, hari ini kita akan coba mengulik nih Kak, akar kejahatan Herodes itu sampai juga rencana Allah yang nggak pernah gagal, dan apa artinya bagi kita untuk melengkapi cerita atau kisah untuk kita menyambut Natal di tahun ini nih Kak. Pertama kali nih Kak, mengapa Herodes itu ketakutan gitu dan akhirnya membuat dia melakukan niat jahatnya gitu. Itu motivasinya berarti kan. Oke, ya. Jadi saya beri ilustrasi dulu ya. Jadi kalau bayangkan Andre, Bapak Ibu saudara-saudara bekerja di sebuah kantor, lalu ada rumor akan datang pendatang baru gitu ya, karyawan baru, tapi dia jauh lebih smart, jauh lebih muda, lebih kreatif, lebih berpotensi lah gitu. Semua orang membicarakannya. Sebagian bangga, senang akan ada suasana baru di kantor itu, tapi ada satu orang, tentunya si bos lama, yang mulai gelisah. Kenapa? Insecure. Langsung dijawab. Iya, takut tersingkir, mungkin dia takut kehilangan jabatan atau tersaingi ya, mungkin kehilangan kekuasaan, kontrol gitu ya. Nah, ketakutan itu perlahan berubah menjadi kecemasan. Nah, kalau kecemasan berubah menjadi kecurigaan. Kecurigaan berubah menjadi tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Meresahkan. Ya, seperti memata-matai, memanipulasi, mungkin memfitnah gitu ya. Atau menyingkirkan orang-orang atau orang itu yang dianggap sebagai ancaman.
Ya, mungkin kalau ceritanya di sebuah kantor tidak sampai membunuh orang gitu ya. Semoga tidak sampai membunuh orang. Tapi dinamika ketakutan berkembang menjadi kehilangan kontrol diri, itu memang bisa melahirkan perbuatan jahat yang mirip dengan Herodes. Yuk kita baca dulu dah ya. Oke. Ini menarik sekali cerita ini, kalau dibuat film action ini menarik gitu ya. siap, Kak. Kita bacaannya agak panjang ya Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita secara runtut bisa memahami kisah tentang cerita Herodes yang sebenarnya mewarnai berita Natal gitu ya. Mari kita membaca Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 23. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 23. Karena ini 4 perikop gitu ya. 23 ya, ayat 4 perikop, kita gantian ya Andre ya, supaya tidak bosan yang mendengarkan. Ya. Saya mulai dari perikop pertama ya, Andre perikop kedua, dan demikian selanjutnya. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 23. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Perikop berikutnya, menyingkir ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ya, berikut ini puncak cerita ya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya
oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dengan demikian, digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rachel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Perikop kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya, lalu pergi ke tanah Israel. Namun setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Setelah diperingatkan dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya, seru ya ceritanya ya. Selalu seru ini. Iya. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat yang kita baca, 4 perikop ini di Matius 2 ya, lengkap Matius 2, itu sebenarnya menampilkan 3 adegan. Kita melihat adegan pertama itu kedatangan orang Majus, ayat 1, 2, 8 sampai 12 mengisahkan itu. Kalimat penting yang perlu kita perhatikan adalah mereka mencari raja orang Yahudi yang baru lahir. Jadi ini Matius mau menampilkan sesuatu yang ironis sebenarnya ya. Orang Majus itu orang asing. Tetapi dia mencari Yesus sampai menempuh perjalanan jauh gitu ya. Mencari Yesus. Sementara Herodes yang tinggal di wilayah ini ya Israel gitu ya, dia penguasa Israel gitu ya. Dia malah takut. Nah ini hal penting yang kita lihat di adegan pertama ya. Adegan kedua, nah ini tentang manipulasi Herodes ayat 3 sampai 8. Jadi ketika mendengar berita dari orang Majus ini, Herodes bilang, "Sudah, carilah gitu ya, nanti kalau sudah ketemu kabari saya gitu ya. Saya akan ikut menyembah." Gitu kan. Jadi dia pura-pura mau menyembah bayi Yesus. Tapi sebenarnya dia sudah mulai merasa terancam. Karena motivasinya tentu politik ya. Kalau orang menyebut di mana raja orang Yahudi, wah itu penguasa baru, dalam benaknya muncul pikiran itu. Tentu dia pengen tahu siapa dia gitu ya. Jadi bukan motivasi rohani ingin menyembah, tapi di benaknya mulai muncul ini urusan politik nih, saya harus tahu nih. Agenda politik nih. Ya gitu. Nah yang adegan ketiga itu pembantaian anak-anak di Bethlehem. Ayat 16 sampai 18. Dan ini adalah momen paling kelam dari kisah Natal. Di balik berita sukacita ternyata ada kekerasan terhadap anak yang dicatat oleh Alkitab gitu ya. Herodes memerintahkan pembunuhan anak-anak di usia 2 tahun ke bawah. Ya, tujuannya untuk memastikan anak yang bakal menjadi saingan itu kan berbahaya, maka harus segera dilenyapkan. Tapi yang menarik adalah dari 4 perikop ini kita melihat bagaimana Allah bekerja. Allah melalui malaikatnya memperingatkan Yusuf, keluarga Yusuf lalu melarikan diri ke Mesir, dan supaya apa? Supaya rencana keselamatan Allah ini terus berjalan gitu ya. Sekalipun secara politis sebenarnya situasinya tidak kondusif gitu ya. Tapi rencana keselamatan Allah ini tidak bisa digagalkan oleh manusia. Jadi highlight-nya di Matius 2 adalah rencana Allah tidak bisa dihentikan
oleh ketakutan manusia ataupun kejahatan manusia. Itu menariknya di 4 perikop ini gitu ya. Tapi kalau dilihat-lihat ini Kak, dari cerita kita yang barusan ini sebenarnya kita lihat Herodes ini punya otoritas yang sangat besar sekali ya, kayak sampai ada momen pembunuhan anak-anak di Bethlehem ini berarti kan otoritasnya besar sekali ya. Itu bisa dijelaskan mungkin Kak, dilengkapin kira-kira Herodes ini sebenarnya siapa? Ya, gitu. ya. Herodes itu kan penguasa ya yang jadi boleh dibilang raja yang ditunjuk oleh pemerintah Romawi. Karena pada waktu itu Israel kan dalam penjajahan Romawi. Dan sebenarnya Herodes itu adalah keturunan Edom. Edom itu keturunan Esau. Ya, ada penafsir yang bilang memang tidak murni ya, karena keturunan Esau yang menjadi bangsa Edom gitu ya, itu kemudian sudah bercampur baur, mereka tinggal juga bersama-sama dengan masyarakat Israel yang adalah keturunan Yakub. Tetapi Edom, keturunan Edom dan keturunan Israel ini memang masih terus bersih tegang ya. Kita tahu Esau dan Yakub pada zaman dulu ya, itu kan nenek moyang mereka itu pernah ada intrik-intrik itu, dan mereka tampaknya memang masih terus bersih tegang gitu ya. Ada pandangan-pandangan negatif terhadap keturunan Edom dan sebagainya gitu. Nah, tapi yang menjadi pemimpin Israel adalah Herodes yang adalah keturunan Edom atas penunjukan pemerintahan Romawi gitu ya. Nah, Herodes ini yang disebut dalam cerita Natal dalam Matius pasal 2 ini adalah Herodes Agung. Nah, Herodes Agung itu raja yang cerdik tapi memang kejam. Dia memerintah di sekitar tahun 37 sampai dengan 4 sebelum Masehi. Jadi dia dikenal sebagai seorang yang memang berkarya gitu ya. Dia pembangun besar, dia membangun pelabuhan Kaisarea, Benteng Masada, dia melakukan renovasi Bait Allah gitu ya. Dan dia sangat paranoid memang terhadap ancaman politik karena dia memang mendapat kekuasaan besar. Jadi kalau ada saingan itu memang dia sangat sensitif. Nah, catatan sejarah oleh seorang sejarawan yang disebut Flavius Josephus untuk menggambarkan betapa kejamnya dan betapa otoriternya dia sebagai penguasa waktu itu. Misalnya dia pun sampai membunuh istri kesayangannya. Dia membunuh 2 putranya sendiri. Jadi kalau enggak manut sama dia begitu ya habis gitu loh, siapapun dia begitu. Jadi dia juga mengeksekusi banyak anggota bangsawan dari Yehuda gitu ya. Jadi bahkan Kaisar Agustus pernah berkata lebih aman menjadi babi Herodes daripada menjadi anaknya. Jadi kasar ini ya. Jadi anaknya pun tidak aman begitu. Ini menggambarkan bahwa dia memang orang yang temperamental dan dia memang sangat otoriter gitu ya. Jadi dia punya mentalitas memang sebagai penguasa yang tidak mau kehilangan kekuasaannya. Harus absolute gitu control ya. gitu ya. Dia takut kehilangan kontrol, takut pada orang berbakat yang mungkin satu hari bisa menjadi saingannya, menggantikan dia, takut pada masa depan yang belum jelas, bahkan dia terobsesi mempertahankan kuasa apapun resikonya. Jadi Herodes itu bukan hanya jahat, tapi dia juga gambaran hati manusia sebenarnya yang dikuasai oleh ketakutan tanpa Allah. Kenapa begitu? Karena sebagai keturunan Edom sebenarnya dia sudah tinggalkan di tengah masyarakat Israel. Dia juga penganut Yudaisme, jadi menganut agama orang-orang Yahudi, tetapi ya secara politis saja begitu ya, supaya bisa diterima oleh orang-orang sama Yahudi. majority. Karena kan kalau orang Yahudi itu tinggal bersama mereka harus beragama Yahudi begitu ya. Tetapi sebenarnya di hatinya bukan Allah yang bertakhta begitu ya. Dan sebenarnya ada hal-hal yang menarik di situ ya kalau diteliti secara
sejarah ya, sejarah dari tradisi nenek moyang Edom dan Yakub itu ternyata masih terus konflik terus ya. Jadi terus ada ketegangan begitu ya, walaupun tidak konflik secara secara terbuka, tapi ada ketegangan di situ gitu ya. Wih, ngeri juga ya ternyata Herodes ini ya kayak. Maksudnya sampai segitunya ya. Sebenarnya apakah memang dari awalnya nih orang emang udah jahat gitu Kak? Secara dari hatinya itu mungkin apa udah jahat? Ya kalau dari sejarah memang menampilkan Herodes Agung itu kasar, keras, dan memang dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk melakukan apapun. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara lebih jauh itu ada akar psikologis spiritual Herodes gitu ya. Yang pertama adalah ketakutan eksistensial. Jadi Herodes melihat Yesus itu bukan sebagai Mesias seperti yang kita pelajari sekarang karena gitu kita ya. Udah story lengkapnya gitu ya, tapi sebagai ancaman politik. Nah, ketakutan inilah yang membuatnya dia buta kebenaran. Karena apa? Sebagai pemimpin, sebagai raja yang ditunjuk oleh pemerintah Romawi, dia tahu persis bahwa orang-orang Israel itu menantikan raja yang akan datang, yang kita sebut Mesias itu. Dan dia tahu juga begitu ya, selain di pasal 2 tadi kita juga menyebut ya bahwa penasehatnya gitu ya mengatakan memang ada nubuat tentang itu. Sebenarnya dia juga sudah tahu begitu ya bahwa raja yang akan datang itu bukan dari keturunan Edom. Bukan dari bangsa Edom, bukan dari keturunan Esau, tapi raja yang akan datang itu dari keturunan Yakub, dari keturunan Daud itu yang dinubuatkan seperti itu, dan dia bukan keturunan Daud. Maka ketika orang-orang Majus datang mengatakan di manakah raja orang Yahudi, itu secara eksistensial, waduh, itu ya, ini sudah akan datang ini begitu ya. Jadi dia takut banget gitu loh bahwa yang secara rohani dipandang sebagai Mesias, raja yang akan datang menyelamatkan Israel, itu dipahami secara politis. Walaupun orang-orang Israel sendiri juga memahami itu secara politis. Tapi bagi Herodes itu lebih, jadi ada ketakutan eksistensial bahwa ini saatnya sudah datang. Secara rohani dia tidak punya legitimasi sebagai pemimpin Israel. Nah, kalau orang Israel mengatakan raja orang Yahudi yang secara rohani, orang Israel kan legitimasinya adalah pilihan Allah gitu kan. Jadi pendekatan spiritual, raja yang mereka akui adalah yang pilihan Allah, maka yang dinubuatkan keturunan Daud itulah yang akan mereka akui secara secara rohani, bukan hanya secara hukum menurut pemerintah penjajah. Nah, Herodes ini kan punya legitimasi secara hukum versi pemerintah penjajah gitu kan, karena dia kan ditunjuk oleh pemerintah penjajah. Tapi di hati, di benak orang-orang Israel yang dia pimpin, mereka masih terus menanti-nantikan raja yang dipilih akan Allah datang sendiri. Dan itu adalah dari keturunan Daud. Jadi bayangkanlah ketika orang Majus datang, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu dia langsung wus gitu ya. Langsung adem panas. Jadi ada ketakutan eksistensial begitu ya. Yang kedua, ya ini yang disebut egoisme kekuasaan. Yang tadi kalau itu penguasa itu tidak ingin kehilangan kekuasaan. Kekuasaan itu milikku, tidak boleh diambil oleh orang lain. Maka segala sesuatu harus sesuai dengan kehendaknya. Bila tidak, kamu tidak ikut kebijakan saya, habisin, gitu kan? Ya sekarang pun juga bisa begitu, gitu ya. Tidak ikut kebijakan saya sebagai penguasa, habisin, gitu ya. Tapi juga gampang waspada, takut jangan-jangan ini mengancam gitu ya. Jadi ancaman politik itu begitu menakutkan gitu. Jadi karena ini egoisme kekuasaan.
Siapapun yang muncul ini kayak mengancam nih, gitu ya. Maka egoisme makin besar gitu. Nah, ini yang biasa dalam dunia politik begitu. Kalau orang sudah mendapatkan kekuasaan, apalagi dapat legitimasi dari kekuasaan yang lebih tinggi, lebih besar, itu dia akan gegam gitu. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Seperti itu. Yang ketiga tentu tentang ketidakdewasaan rohani lah. Ya, karena dari awalnya aja dia udah enggak ini. Herodes mungkin tahu nubuat tentang raja yang akan datang yang dinantikan oleh Israel, tentang Mesias itu. Tetapi dia tidak mau tunduk. Ya, kalau dalam bahasa orang Israel yang meyakini bahwa segala sesuatu itu asalnya dari Tuhan, ya dia tidak mau tunduk pada Tuhan. Ketika hati ini dikuasai oleh egoisme, kepentingan diri, ingin mempertahankan kekuasaan selamanya, pasti Tuhan tersingkirkan. Karena dia tidak bertanya apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Yang lebih menonjol adalah apa yang ingin saya pertahankan, apa yang saya kehendaki. Sebenarnya refleks ke hati manusia benar tadi itu ya, Kak? Ya. Yang keempat adalah luka batin, ya, luka batin dan paranoia. Ya, memang ada penafsir yang mengatakan dalam sejarah itu menyebutkan Herodes tumbuh dalam rumah tangga yang sebenarnya juga penuh intrik politik. Ya, hidup dalam ancaman, kecurigaan. Maka ketika hati yang terluka, diri yang terluka ini bertemu dengan kesempatan berkuasa, itu akan jadi orang yang menakutkan, ya. Dia akan menggunakan apapun dan berani melakukan apapun, dan jadilah kejahatan. Ini kompleks memang, ya. Yang membuat dia jahat kompleks secara rohani, secara politis, secara psikis gitu, tapi juga secara ketakutan yang berlebih, sejak dulu itu sudah numpuk terus, sudah numpuk dalam dirinya. Wih, ngeri juga ya orang yang seperti ini juga ya, kayak. Ya. Kalau ada penguasa seperti itu, wah, dia akan jadi otoriter banget gitu. Oke, Kak, ini coba berarti di recap lagi aja, Kak. Kira-kira berarti kalau yang saya tangkap nih kayak sepanjang ini, berarti apa sebenarnya yang benar-benar membuat Herodes itu begitu takut terhadap kelahiran Yesus? Kalau saya bacanya sih sebenarnya ini masalah seperti orang yang insecure ya. Kalau ininya ya, garis besarnya ya kayaknya. Tapi mungkin bisa yang jelas dia merasa tahtanya terancam. Pasti. Terus kayak ilustrasi yang pertama tadi itu. Tahtanya terancam. Lalu dia merasa ya kedatangan Yesus sebagai ancaman, ya, bukan anugerah, dan dia pengen mengontrol masa depan, dipastikan ada di tanganku begitu kan. Iya. Tapi anaknya diselesaikan semua. Iya, diselesaikan semua begitu ya. Dia takut kehilangan dirinya, kekuasaannya, dan ya kalau secara rohani ya dia sudah tidak mikir Tuhan, kehendak Tuhan, rancangan Tuhan sama sekali gitu ya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana aku mempertahankan kekuasaanku, tidak boleh seorang pun yang menjadi sainganku. Nah, ini yang intinya memang takut kehilangan dirinya begitu. Iya. Ya, kalau misalkan ini memang kalau saya belajarnya hari ini sih benar-benar wow, ternyata dari ceritanya Herodes ini aja sebenarnya ini bisa refleks ke hati manusia benar-benar, Kak, kalau dilihat dari ini ya. Karena memang apalagi di zaman-zaman sekarang ini memang kan banyak gitu penguasa yang kayak Herodes ini gitu ya. Hatinya itu penuh dengan insecurity, pengen dengan kekuasaan yang terus-menerus kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau mau ditelaah satu persatu nih, Kak, supaya kita bisa belajar mungkin apa sebenarnya penyebab dari munculnya tindakan-tindakan jahat gitu yang kayak dilakukan sama Herodes, motivasinya mungkin, Kak. Ya, memang kalau kita pegang kuasa ya, kuasa dimanapun, di rumah tangga, di gereja, di masyarakat begitu ya, kita harus banyak mawas diri. Karena kalau orang pegang kuasa itu kalau tidak sering mawas diri, maka bisa muncul
tindakan-tindakan yang akan berbuah pada kejahatan. Jadi kalau menurut saya ada 3 lapisan ya yang harus kita lihat ya. Yang pertama lapisan psikologis. Kita mesti melihat apakah rasa curiga pada orang lain berlebih, apakah ada trauma masa lalu, luka batin, apakah ada harga diri yang rapuh dan dibalut dengan kecanduan kekuasaan. Ini berada di lapisan psikologis. Jadi ini penting. Nah, jadi kalau menjadi penguasa gitu ya, bisa menjadi seperti Herodes kalau tidak banyak berefleksi tentang hal ini gitu. Yang kedua memang lapisan sosial politik gitu ya. Jadi kalau zaman Herodes itu ada sistem kekuasaan Romawi yang keras ya, karena mereka kan pemerintah penjajah ya. Jadi kebiasaan politik dunia kuno yang ya memang saingan itu harus disingkirkan. Zaman itu kan belum ada undang-undang HAM, belum ada Komnas HAM atau begitu. Jadi zaman itu memang ya nggak cocok, ingkir gitu ya. Jadi orang bisa menggunakan kekerasan apapun itu tanpa batasan undang-undang begitu ya. Nah kemudian kan zaman berkembang. Maka kita kalau bertindak ingin melanggar HAM enggak ya? Kan selalu begitu, zaman itu enggak ada begitu ya. Jadi ini yang juga mesti kita hati-hati ya. Apa yang kita kerjakan mungkin tidak kita sadari itu lahir dari kerapuan diri kita, keegoisan kita. Tidak kita sadari kita sudah kecanduan kekuasaan begitu ya. Buahnya kan akan kita lihat dari apa yang muncul. Jadi ini kalau dalam lapisan sosial politik itu sangat mendukung orang mempertahankan kekuasaan dan bisa melakukan apa saja, baik secara tersamar gitu ya, jadi secara eksplisit maupun secara implisit gitu. Lalu lingkaran penasehat yang itu penting ya. Jadi kalau misalnya kalau di Indonesia ada presiden, lingkaran penasehat di sekitar presiden itu sangat penting. Kalau enggak bijak, waduh presidennya juga menjadi tidak bijak gitu kan. Karena kan seorang pemimpin negara itu ya sejujurnya kan ya tidak menguasai semua bidang. Maka penting punya penasehat begitu. Memilih orang yang tepat itu penting. Kalau dia pendukung kekerasan, begitu lihat ancaman, habisin saja begitu kan. Nah itu bahaya banget gitu. Itu di lapisan sosial politik itu seringkali terjadi gitu. Yang ketiga lapisan spiritual. Nah ini memang menjadi seorang pemimpin itu mesti takut akan Tuhan. Hati yang tunduk pada Allah. Ambisi kita gitu, keinginan, kehendak kita ya harus ditempatkan di bawah kehendak Tuhan. Jadi supaya tidak ada ambisi yang tidak terarah gitu ya. Karena bahayanya adalah kalau orang sudah pegang kekuasaan, merasa semua ada dalam genggaman tangannya, lalu itu berkembang begitu ya. Mungkin awal-awalnya ketika baru menjabat itu masih kelihatan idealismenya tinggi, tapi kemudian dalam perkembangan ketika menjalani itu bisa banyak hal terjadi dan ambisinya bisa tidak terarah. Orang yang dulu baik bisa menjadi haus kekuasaan, juga bisa menjadi penguasa atas segala hal, bisa buat rekayasa macam-macam ya. Kita tahulah perbincangan politik di negeri kita juga begitu gitu kan ya. Ini betul-betul memerlukan hati yang bukan sekedar beragama. Herodes itu beragama. Betul. Dia penganut Yudaisme, tapi ya itu secara politis saja begitu ya. Yang diperlukan adalah kalau kita dipercaya untuk menjadi pemimpin, dapat kuasa dimanapun adalah kita mesti memiliki spiritualitas yang baik. Terus bertanya kepada Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki? Saya mesti bagaimana? Jadi sekali lagi bukan sekedar beragama, tapi memang hati yang
nyambung dengan hatinya Tuhan. Itu posisi hatinya. Ya, gitu. Jadi kalau kejahatan Herodes itu kan menunjukkan bahwa dia tidak nyambung banget gitu ya, dengan Tuhan, karena dia tidak memahami apa rancangan kehendak Tuhan atas bangsanya begitu ya. Ya, karena mungkin yang diperintah ya bukan bangsanya ya. Ya, dia kan lebih pada kaki tangannya penjajah begitu ya. Ya, ya kalau dalam bahasa Kristiani, apa yang dilakukan oleh Herodes adalah hati yang tidak tersentuh oleh terang Tuhan. Bahasa kita tidak tersentuh oleh terang Kristus. Dia cenderung bahkan menolak gitu kan, seperti itu. Ngeri jadinya. Oke. Nah, kalau nextnya nih Kak, kalau dari bacaan kita tadi dari Matius 2 ya, ayat 1 sampai 23, sebenarnya kita bisa kita bisa telaah satu-satu, tapi mungkin kita lebih point out aja supaya lebih dalam gitu ya. Di bacaan kita tadi itu menunjukkan gitu kalau rencana Allah itu benar-benar tidak bisa digagalkan oleh kejahatan manusia gitu kan. Itu gimana Kak? Ya, jadi sebenarnya kalau kisah di sekitar Natal ini yang ditulis oleh Matius ini sebenarnya tidak mau mengupas gitu ya tentang betapa jahatnya Herodes. Sebenarnya bukan itu fokusnya. Betul. Gitu ya. Kalau hari ini kita mengupas itu ya karena ada rasa penasaran gitu ya, maka tentu di dalamnya memang ada tafsir, ada catatan-catatan sejarah begitu ya. Tapi sebenarnya kisah ini masuk dalam Injil. Itu sebenarnya mau mengatakan memang rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh kejahatan manusia, oleh penguasa sehebat apapun, tidak bisa. Kita perhatikan alurnya ya. Ketika orang Majus bertemu Yesus, ya kan, mereka berhasil ketemu Yesus. Itu berarti apa? Herodes gagal, gitu ya, menghalangi penyembahan kepada Yesus. Karena ternyata ada jalan yang Tuhan bukakan, orang Majus bisa sampai ketemu Yesus, ya kan, gitu ya. Jadi sehebat apapun Herodes, ternyata tidak menggagalkan itu. Dan cukup cerdik loh Kak caranya Herodes kan. Iya, jadi ini luar biasa begitu ya. Di tengah, saya membayangkan di tengah kekuasaan Herodes yang besar itu, mestinya kan dia bisa kirim mata-matanya, intelnya untuk ngintili, untuk mengikuti orang Majus. Tapi ternyata nggak ada cerita itu gitu loh. Jadi ini menarik begitu loh. Seolah-olah itu orang Majus itu dibukakan jalannya oleh Tuhan, jalan lancar sampai ketemu, gitu kan. Ini luar biasa gitu. Yang kedua, malaikat memperingatkan Yusuf, menyingkirlah, gitu ya. Ketika mau ada pembunuhan rencana itu ya, rencana pembunuhan anak-anak. Yesus tidak ikut terbunuh kan? Ini berarti apa? Kuasa Tuhan bekerja. Rencana keselamatan yang dirancang Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh kejahatan Herodes. Selamat, diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kuasa Tuhan bekerja ya kita tidak bisa apa-apa begitu ya. Dalam situasi yang sangat tidak kondusif menurut saya, ini mengerikan sekali gitu loh. Begitu banyak orang kehilangan anaknya, tapi Yesus selamat. Ya kan? Ini memang betul-betul Herodes tidak bisa menggagalkan. Yesus dibawa ke Mesir. Ya, nubuat digenapi. Jadi ini rancangan Allah yang sejak sudah dari awal ribuan tahun sebelumnya begitu ya, digenapi. Karena rencana Allah memang harus digenapi gitu. Nah, kemudian ketika Herodes Agung mati, diganti oleh anaknya. Sampai Herodes Agung mati itu ya, Kristus hidup. Ya, di tengah masyarakat yang sebenarnya diperintah oleh Herodes Agung. Ini kan luar biasa ya. Sampai digantikan oleh anaknya ya. Kristus masih terus hidup dan melanjutkan karya keselamatan. Jadi sebenarnya setiap rencana kejahatan
Herodes itu tidak dapat menghalangi rencana Allah, bahkan malah menggenapi nubuat Tuhan gitu ya, ketika dia menyingkir itu seperti dinubuatkan di kitab Hosea begitu ya. Jadi rencana Allah bukan hanya selamat dari ancaman. Jadi bukan hanya Yesus, Yusuf, Maria selamat dari ancaman. Lebih dalam, lebih jauh dibandingkan itu. Rencana itu berjalan melampaui dan menembus ancaman itu. Jadi selalu ada di atasnya. Kalau kita memandang Allah, rencana Allah, jangan khawatir, jangan takut, apapun kendalanya, gitu kan ya. Karena ketika Allah merancangkan sesuatu yang baik, mbok dihalangi kayak apapun ya, dengan kekuasaan sehebat apapun, ini sangat hebat loh kekuasaannya Herodes. Tapi ternyata ditembus gitu loh. Karena rencana Allah, kuasa Allah itu di atas segala kuasa manusia. Wow, saya sampai merinding sendiri. Saya kayak benar-benar diingetin kalau rencana Allah itu mau ditutupin segamanapun dengan usaha manusia, pada akhirnya akan tembus dan digenapi gitu ya. Termasuk kita kan seringkali takut gitu kan ya. Betul Kak. Ya makanya ini termasuk dengan, maksudnya ke rencana Allah dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian juga gitu ya. Iya, kita ini ada hambatan politis, aduh takut, hambatan bencana takut gitu kan. Kita seringkali juga lupa begitu loh, siapa kita ini. Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, peristiwa di sekitar Natal itu betul-betul membukakan mata iman kita bahwa nggak ada yang perlu ditakutkan, tetap jalan selama kita bersama Tuhan gitu ya. Oke Kak. Jadi kalau ini sebenarnya banyak banget sih poin-poin yang bisa kita pelajari, cuman minta tolong dibantu direkap aja Kak. Jadi dari belajar dari kisah Herodes kita hari ini nih, sebenarnya apa aja yang dapat kita persiapkan buat kita menyambut Natal nih? Ya, ini penting karena ini sudah minggu Advent ini almost kan, minggu Advent yang menyongsong Natal gitu ya. Menyambut Natal itu ternyata membutuhkan kita juga memeriksa diri kita. Bukan sekedar bersukacita perayaan Natal, makan-makan, apa atraksi Natal, bukan. Justru menyambut Natal itu penting. Yang pertama kita memeriksa diri kita. Kalau kaitannya dengan yang kita bahas sekarang, memeriksa ketakutan kita. Apa ketakutan yang sering membuat kita ini ingin mengontrol hidup kita sendiri, sehingga kita lupa hidup kita itu dikontrol oleh Tuhan. Ya kan? Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan ancaman, hingga kita seolah-olah merasa hidupku itu di tanganku sendiri gitu. Itu yang membuat orang takut kan gitu. Kita merasa kecil, lalu kita kontrol gitu ya. Lalu apakah kita takut kehilangan kenyamanan, reputasi, posisi, jabatan, kekuasaan? Ya secara manusiawi takut juga sih ya gitu. Tapi apakah sedemikian takutnya hingga kita mengorbankan apapun, bahkan kita bertindak, berbuat yang di luar jalan Tuhan karena kita takut kehilangan kenyamanan? Ya sederhana saja sih, takut kehilangan pacar kalau untuk anak-anak muda, ya kan? Sedemikian takutnya hingga kita merancang semuanya by desain kita sendiri. Kita lupa ada desain Tuhan yang membuat orang kehilangan iman. Kalau kita diberi kepercayaan menjadi pemimpin di masyarakat, sudah menikmati, kita takut kehilangan kekuasaan, bisa melakukan apapun ya. Nah ini, mari kita memeriksa ketakutan kita. Apakah ketakutan kita membuat kita kehilangan atau melupakan ada kontrol Tuhan atas hidup kita, gitu ya. Yang kedua ya tentu menurunkan ego. Natal itu mengingatkan bahwa Tuhan hadir dalam kelemah lembutan. Tuhan merasuk dalam hati kita,
Karena itu ketika ego kita yang lebih ke depan, biasanya orang cenderung mementingkan kepentingan sendiri, lalu lupa menghargai orang lain, dan disinilah akar kekerasan terjadi. Ketika Herodes sudah sangat takut, lalu dia takut kehilangan kekuasaan, merasa bayi Yesus ini menjadi saingan, lalu yang muncul adalah kekerasan, pembunuhan itu. Jadi menurunkan ego itu penting gitu ya. Nah, di sekitar Natal kadang-kadang justru yang sibuk-sibuk mengatur Natal itu malah malah muncul itu kan justru dalam interaksi, diskusi, dalam berbagai pergumulan itu kemudian malah dalam tekanan. Iya kan, egonya malah muncul, ini bahaya banget gitu. Yang ketiga tentu belajar berserah pada pimpinan Tuhan. Kita tahu Yusuf taat, Maria taat ya. Yusuf sama Maria disuruh Tuhan pergi ke sana, ya kan? Orang Majus juga taat. Walaupun menempuh perjalanan yang sangat jauh gitu kan, ini dari luar negeri nih. Iya. Itu kan sampai ketemunya Yesus sudah anak nih. Iya kan? Kan yang dibunuh Herodes kan anak-anak di bawah 2 tahun. Ya sudah anak, ya kan dicatat bertemu dengan anak itu. Ini luar biasa gitu, tapi taat gitu ya. Iya juga. Nah, sementara Herodes kelas kepala. Iya. Jadi kita mesti terus belajar berserah pada pimpinan Tuhan. Jangan memimpin diri sendiri terus-menerus. Kadang memang kita perlu menentukan siapa dan kemana kita. Tapi letakkan semua itu dalam pimpinan Tuhan. Yang keempat, ya tentu dalam berita Natal kita menyambut sang terang Kristus, maka kita membiarkan terang Kristus menembus hati kita, juga menyembuhkan kalau ada luka-luka, kegelapan dalam diri kita. Jadi Natal itu bukan sekedar perayaan, tetapi keterbukaan kita untuk menyambut sang terang itu mengubah hidup kita. Jadi Natal itu undangan untuk kita terus mengalami perubahan. Kalau sang terang sejati Tuhan Yesus Kristus itu kita berikan tempat di hati kita, pasti kita akan makin bertumbuh, makin berubah. Dan peristiwa kekerasan terhadap sesama seperti yang dilakukan Herodes itu tidak perlu terjadi, tidak akan terjadi lagi gitu ya. Sekarang kan masih banyak ya kekerasan terhadap betul Kak. Sesama ya, terhadap anak-anak. Iya. Oke Kak. Dalam masa-masa kita mau menyambut Natal ini akan sangat baik gitu Kak untuk kita bisa berefleksi gitu. Mungkin refleksinya seperti kayak bagaimana kita bisa direfleksikan gitu antara kita dan Herodes. Tadi kan kita juga sempat singgung kalau sebenarnya refleksinya Herodes dengan kita manusia ini kan kalau menurut saya itu kayak natur manusia gitu Kak, dekat sekali gitu. Bagaimana kita menghayatinya nih Kak? Jadi sekalipun kita bukan Herodes, ya Kak ya, betul. Tapi ada karakter, ada potensi yang kecenderungan yang Iya. Kalau sekarang kita berefleksi di masa mempersiapkan diri menyambut Natal, apa sih bedanya kita dengan Herodes, gitu kan, betul. gitu ya. Mungkin saya mengkalimatkannya begini ya, Bapak Ibu Saudara-saudara ya, mari kita renungkan, apakah di dalam diri kita ada sedikit Herodes? Ketika kita tidak mau kalah, tidak mau ditegur, tidak mau kehilangan kehendak, marah saat rencana kita tidak berjalan, takut banget masa depan tidak sesuai keinginan. Mungkin ada sisi kecil Herodes dalam diri kita. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari ketakutan itu. Terangnya tidak bisa dipadamkan. Kasihnya tidak bisa dihentikan. Rencananya tidak bisa digagalkan. Jadi Natal adalah kesempatan untuk berkata, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku.
padamkan Herodes kecil dalam hatiku dan nyalakan terang Kristus. Ini ada yang dipadamkan, ada yang dinyalakan. Itu Natal. Iya. Wow, terima kasih Kak Naning buat ini. Mungkin ada closing statement Kak dari Kak Naning untuk menutup pendalaman ajaran kita hari ini. Oke. Ya, mari merayakan atau melanjutkan merayakan masa Advent dan menyiapkan diri menyambut Natal dengan memeriksa diri ya. Apa yang kita pertahankan terlalu kuat? Herodes takut kehilangan tahtanya. Tantangan bagi kita, renungkan apa tahta kecil dalam hidup kita yang membuat kita sulit memberi ruang bagi Kristus. Mungkin kuasa, harga diri, kendali, pengakuan. Mari terus belajar membuka ruang hati bagi Tuhan agar hidup kita makin dipenuhi terang kasih-Nya. Sehingga kita menjadi pembawa terang dan damai. Bukan pembawa teror dan kekacauan. Iya. Ingat, Natal tidak boleh membawa teror. Ya, Natal membawa terang dan damai. Iya. Oke, terima kasih Kak Naning buat diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita sudah dalami bersama-sama ini Kak bisa menjadi refleksi yang baik juga buat Bapak Ibu saudari sekalian. Kita sebentar lagi mau menyambut Natal. Akan jauh lebih baik kalau kita benar-benar mengambil waktu untuk kita bisa berefleksi bersama-sama gitu ya. Kita mau akhiri pendalaman ajaran kita hari ini. Mau minta tolong Kak Naning untuk pimpin kita dalam doa. Ya, mari Bapak Ibu saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau hadir di dunia bukan melalui kemegahan kekuasaan, tetapi dalam kesederhanaan. Ajari kami memahami bahwa kuasa yang sejati bukan terlihat dalam kontrol atau dominasi, melainkan dalam kasih, pengorbanan, dan ketaatan kepadamu. Tuhan, buanglah dari hati kami sifat-sifat seperti Herodes, ketakutan berlebihan, egoisme, dan keinginan menguasai. Sembuhkanlah bagian diri kami yang gelap. Biarlah terang-Mu menyinari hati, pikiran, rumah, dan pelayanan kami. Sambutlah kami memasuki Natal tahun ini dengan hati yang rendah, jujur, dan siap dibentuk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Sama-sama, Naning buat hari Andre. ini. Ya Bapak Ibu, demikianlah pendalaman ajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Selamat menyambut Natal. Shalom. Selamat menyambut Natal. Sampai ketemu lagi.